Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah coding kompresi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas dasar mata kuliah coding dan kompresi kami tentang perencanaan dan implementasi sistem komunikasi multimedia secara aplikatif. Yang mana kami menggunakan AITS level 4, yang mana Competition with Human Evaluation, yang mana sebagian besar tugas dilakukan oleh AI, tapi kami sebagai mahasiswa yang melakukan validasi. Dan lalu untuk cakupannya, kami akan melakukan kompresi pada 3 tipe objek. Yang pertama dokumen, yang kedua citra digital, dan yang ketiga video. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dulfi Manani dengan NIM 11012230005. Saya Muhammad Rafi Febrianto dengan NIM 1101223342. Saya Syafiq Wisana dengan NIM 11012231131. Saya Alif bin Anugroho dengan NIM 110122009. Saya Hana Indah Nafisa dengan NIM 11012231187. Nah, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hana Indah Nafisa. Oke, pada demo ini saya akan menggunakan 2 tipe dokumen teks yang berbeda dengan karakteristiknya. Yang pertama adalah amendment, yaitu dokumen yang memiliki struktur formal dengan lebih banyak untuk pengulangan katanya, dan yang kedua itu BWorks, yaitu teks sastra yang kosakatanya lebih tinggi namun pengulangannya lebih sedikit. Baik, yang pertama kita coba untuk Huffman terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan metode BWorks dikarenakan teks ini cukup panjang dan memiliki variasi karakteristik yang tinggi sehingga cocok untuk menguji efektivitas Huffman coding. Kita coba untuk buktikan terkait dengan hal tersebut. Di sini kita coba running code. Oke, kita coba untuk analitik datanya. Nah, di sini untuk BWorks text, untuk original size-nya 2,904 dengan kompresinya segini, untuk ratio-nya 1,71 kali dengan PNSR atau entropinya 7,4 dengan waktu yang relatif sangat singkat, yakni 0,3197 second. Baik, sekarang kita coba buktikan bahwasanya menggunakan dokumen selanjutnya, yakni amendments. Kita coba untuk running dulu. Oke. Nah, kita coba untuk web analytics dan kita lihat untuk yang amendments, dia dari original size 44,1 dengan 2,5 KB untuk kompresi size-nya, tapi waktunya di sini lebih lama. Jadi untuk kompresi dokumen untuk tipe BWorks itu lebih cocok untuk digunakan kompresi dokumen tipe Huffman. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, setelah rekan saya mendemokan tentang dokumen kompresi, saya akan mendemokan tentang kompresi citra. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan kompresi citra yang digunakan pada sistem. Untuk kompresi citra kami menggunakan metode JPEG-like berbasis DCT. Citra dibagi menjadi blok 8x8, lalu setiap blok ditransformasikan ke domain frekuensi menggunakan DCT. Selanjutnya dilakukan kuantisasi, di mana koefisien frekuensi tinggi dikurangi lebih besar karena kurang berpengaruh secara visual. Tingkat kompresi diatur melalui quality factor. Setelah itu citra direkonstruksi kembali menggunakan inverse DCT, dan kualitas hasilnya dievaluasi menggunakan PSNR dan SSIM. Kita langsung saja menggunakan dataset USCCP, gambar yang pertama ini. Lalu kita run encoder. Nah, hasilnya adalah rasio kompresinya itu 6,94 kali dan PSNR-nya itu 32,3 desibel. Kita lihat ke analitiknya. Nah, kita lihat di image. Nah, original size-nya itu 256 KB dan hasil kompresinya itu menjadi lebih kecil, yaitu 36,9 KB dengan waktu hanya 0,263 second. Mari kita download hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masih di citra, namun kita akan menggunakan dataset yang berbeda, yaitu NIH chest rate.
chest X-ray, sorry. Nah, sini kita run encoder aja. Kemudian kita bisa lihat analitiknya, di mana di analisis ini kita bisa lihat yang tadi original size-nya 209 itu jadi 171. Maaf, salah. Dari yang 437 menjadi 49,9, di mana rasionya itu 8,78 kali dengan time-nya 0,7 second. Yang mana ukuran citra itu berhasil dikurangi hingga kurang lebih 70%. Namun kualitasnya bisa tetap terjaga dengan baik. Ini kalau kita download hasilnya. Ya, bisa kita lihat hasilnya masih manja di mata manusia. Selanjutnya, boleh dilanjutkan oleh Baik, izin melanjutkan untuk baik, izin melanjutkan untuk bagian yang ketiga, di mana untuk data yang ketiga kita akan menggunakan dari Kodak. Kita coba aja. Lalu untuk metode kompresi ini tidak hanya untuk kompresi, tapi juga untuk watermarking sendiri, di mana watermarking sendiri berbasis DCT, yang mana untuk DCT sendiri kita bakal menggunakan koefisien yang rendah agar watermarknya lebih tahan dan juga tidak terlihat. Kita coba running saja, dan di sini muncul untuk rasionya daripada warna sebelumnya itu 12 banding 74 kali. Lalu kita coba bisa download hasilnya, lalu gambarnya akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita akan mengecek untuk watermarknya sendiri dari foto yang di download tadi. Lalu kita verify, langsung keluar untuk watermarknya sendiri, itu coding dan kompresi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Badal Bintang, silakan. Selanjutnya akan masuk ke pengkompresian video. Di sini kami menggunakan dataset dari zip.org. Mungkin langsung saja kami menggunakan folder misalkan football di sini, di mana file awalnya itu 210 MB. Langsung saja open dan di run encoder. Nah, untuk kompresi video ini kami menggunakan DCT sebagai algoritmanya, di mana setiap frame itu dibagi menjadi blok 8x8 pixel. Nah, kemudian akan ditransformasi ke domain frekuensi, di mana koefisien frekuensi terendah akan dipertahankan, sedangkan koefisien frekuensi tinggi ini akan dikurangi untuk mengurangi datanya. Setelah itu dilakukan kuantisasi dan juga pengkodoan entropi untuk menyimpan video secara efisien. Nanti di itu aja nggak sih, di fast forward aja? Ya, langsung di-cut aja langsung ke hasilnya. Nunggu jawaban dari dia. Masih lama. Sebenarnya semakin banyak frame semakin lama. Padahal kan nilai yang 300 frame doang padahal. Tetap aja lama. Oke. Baik, setelah beberapa waktu berjalan,
sudah selesai untuk pengkompresiannya, di mana kita mendapatkan rasio sebesar 20,81 kali dan PSNR di 35 dB. Coba kita download untuk hasilnya. Hasil videonya berwarna putih hitam dengan durasi yang sama, dan untuk size-nya didapatkan di 10 mega yang tadi sebelum dikompresi sebesar 210. Untuk analitiknya, untuk analitik video di video football tadi, berikut original size compressed size dan rasionya di 20,81 kali, dan ini untuk grafiknya. Sekian untuk video. Terima kasih. Nah, mungkin sekian dari kelompok 3 untuk presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan kelompok saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.